Survival Family karya dari Shinobu Yaguchi ini akan bercerita tentang bencana yang akan dialami oleh Jepang. Bencana tersebut mengakibatkan pemadaman listrik dengan skala panjang kurang lebih selama 3 tahun. Bukan hanya pemadaman listrik saja yang terjadi, akan tetapi barang-barang elektronik seperti mobil, motor, kereta, pesawat, kapal, dan lain-lainnya juga ikut tidak berfungsi. Lalu kita akan berfokus pada keluarga Yoshiyuki Suzuki yang terdiri dari 4 orang, yang akan diperankan oleh Fumio Kohinata sebagai Yoshiyuki Suzuki ayah, Eri Fukatsu sebagai Mitsu ibu, Yuki Izumisawa sebagai Kenji anak pertama atau kakak, sedangkan Wakana Ai sebagai Yui anak kedua atau adik. Mereka semua harus bisa bertahan hidup dengan bencana yang sedang terjadi. Namun mereka semua mendapatkan sebuah pembelajaran hidup dari bencana tersebut. Gimana kisah dari keluarga Yoshiyuki Suzuki sebagai pemimpin keluarga supaya mereka semua dapat bertahan hidup dengan kondisi yang seperti itu? Hai, saya Edi dan selamat datang kembali di channel Call F Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan mengalur cerita film dari Survival Family tahun 2016 karya dari Shinobu Yaguchi. Semoga dengan cara saya bercerita dapat mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Di awal film kita akan diperkenalkan kepada seorang pria tua bernama Yoshiyuki Suzuki. Ia adalah seorang pekerja kantor di sebuah perusahaan sekaligus seorang ayah dan kepala keluarga Yoshiyuki Suzuki. Pak Yoshiyuki ini tinggal di sebuah apartemen bersama dengan keluarga kecilnya. Istrinya bernama Mitsu, Kenji si kakak laki-laki dan Yui si adik perempuan. Keluarga Pak Yoshiyuki ini sudah terbiasa menggunakan teknologi zaman sekarang, sehingga membuat mereka ketergantungan dengan hal-hal kecil sekalipun. Bahkan untuk memotong sebuah ikan saja Mitsu tidak bisa. Ia lebih banyak membeli di toko swalayan dengan bentuk ikan yang sudah siap dimasak. Sehingga ketika bencana tersebut muncul, keluarga Pak Yoshiyuki akan mengalami hal paling sulit dalam hidup mereka. Keesokan paginya, ketika Pak Yoshi bangun, ia terkejut melihat jam yang tidak berbunyi. Bukan hanya itu saja, apartemen mereka juga tidak ada listrik. Bahkan handphone milik Yui, yang ia cas dari semalam tiba-tiba mati total. Karena gak mau ambil pusing, Pak Yoshi dan kedua anaknya pun berangkat untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Ketika Kenji sedang mengayunkan sepedanya, ia melihat begitu banyak mobil yang tidak dapat berfungsi. Dan ternyata bukan hanya mobil saja, stasiun kereta api tempat Pak Yoshi biasa tumpangi juga mengalami hal yang serupa. Sehingga membuat stasiun kereta api tidak dapat beroperasi pada pagi hari itu. Dan pada akhirnya harus membuat Pak Yoshi berjalan kaki untuk pertama kalinya pergi ke kantor. Di lain sisi, Mitsui juga mengalami kesulitan. Ia harus menuruni tangga dari lantai 10. Itu dikarenakan lift di apartemen mereka tidak dapat berfungsi. Mitsue dan para tetangga mereka yang sedang bergosip memutuskan untuk membeli keperluan hidup mereka di sebuah supermarket terdekat. Di supermarket tersebut telah banyak orang membeli keperluan mereka masing-masing. Namun ternyata mesin kasir tidak dapat berfungsi, sehingga membuat pembayaran hanya dapat diterima menggunakan uang tunai saja.
なんだって作れないの。うちなんか今日はこれ。いや、並んでんだからさ。Kita balik lagi ke Pak Yoshi. Ketika Pak Yoshi sampai di kantornya, ternyata kantor juga mengalami hal yang serupa. Semua alat-alat elektronik tidak dapat berfungsi. Dan atasan dari Pak Yoshi memutuskan untuk memulangkan karyawannya semua. Lalu di saat dalam perjalanan pulang, Pak Yoshi mampir ke sebuah toko sepeda. Dan di sana ia membeli sepeda yang hanya tersisa 1 unit saja. Supaya ia dapat bepergian menggunakan sepeda ketimbang jalan kaki. Sebenarnya sih sama saja, sama-sama capek, kan sepeda juga perlu tenaga. Singkat ceritanya, malam pun tiba. Keluarga Pak Yoshi berkumpul untuk makan malam bersama. Dan untuk pertama kalinya mereka makan dengan diterangi oleh sebuah lilin. Namun dari bencana mati lampu tersebut, keluarga Pak Yoshi dapat melihat indahnya bintang-bintang di langit yang menerangi mereka semua. Beberapa hari pun berlalu, bencana aneh tersebut masih berlanjut. Tidak ada kabar apapun dari pemerintah pusat untuk kondisi mereka saat ini. Sedangkan kebutuhan pokok keluarga Pak Yoshi semakin hari semakin berkurang. Terutamanya untuk air bersih. Karena pemadaman listrik tidak ada kejelasan kapan usainya, atasannya Pak Yoshi mengumumkan kepada semua karyawannya bahwa mereka akan libur sementara waktu sampai listrik kembali berfungsi kembali. Dan atasannya Pak Yoshi juga menyarankan kepada mereka untuk pergi berlindung ke tempat yang jauh lebih aman. Setelah mendengarkan hal tersebut, Pak Yoshi memutuskan untuk mengambil uang yang ia simpan selama ini di sebuah bank. Akan tetapi ketika ia sampai di sana, ia dibuat terkejut atas orang-orang yang mengantri begitu banyak. Karena mesin ATM tidak berfungsi maka penarikan akan dibatasi, alias tidak dapat mengambil semua tabungan nasabah. Di saat Pak Yoshi sedang mengantri, tiba-tiba saja mereka semua mengalami keributan, sehingga membuat Pak Yoshi mengalami luka ringan. 1 minggu pun berlalu, stok makanan yang berada di berbagai supermarket mengalami kekosongan. Akibat dari kendaraan yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan tidak ada pemasokan dari supplier. Beberapa keluarga yang tinggal di apartemen tersebut memutuskan untuk pergi jauh dari kota. Begitu juga dengan keluarga Pak Yoshi yang memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Dan mereka semua mengumpulkan semua uang yang mereka miliki untuk pegangan dalam perjalanan. Keluarga Pak Yoshi pun melakukan perjalanan mereka menggunakan sepeda menuju ke bandara terdekat. Di saat dalam perjalanan, keluarga Pak Yoshi melihat harga air bersih yang begitu mahal. Dengan harga 1.000 yen per botol atau dalam rupiah kita 104.000 rupiah per botol. Akibat dari langkahnya air bersih yang terjadi, semakin mereka mengayunkan sepeda semakin mahal juga air bersih yang dijual. Sampai pada suatu supermarket mini yang menjual air minum dengan harga 2.500 yen atau 259.000 rupiah per botol. Mitsue pun langsung menyinggung pemilik supermarket tersebut dengan berkata bahwa sang pemilik telah memanfaatkan kondisi saat ini ketimbang membantu sesama manusia. Pada akhirnya Mitsue pun mendapatkan 1 kotak air minum bersih dengan harga yang bisa dibilang cukup murah. あなた、これじゃいつまで経っても売れないわよ。さっきの店じゃ1本500円だ。じゃあ1本600円にしてよ。ね? Setelah mengayunkan sepeda yang cukup lama, keluarga Pak Yoshi sampai juga di bandara. Namun mereka harus dikecewakan, dikarenakan pesawat juga tidak dapat beroperasi akibat dari bencana yang sedang terjadi. Beberapa orang di sana mengalami keributan. Dan keluarga Pak Yoshi memutuskan untuk pergi dari bandara tersebut daripada melakukan keributan yang tidak jelas seperti itu. Tidak jauh dari sana, keluarga Pak Yoshi menyewa sebuah hotel untuk mereka beristirahat. Akan tetapi hotel tersebut tidak memiliki pasokan air bersih ataupun untuk mandi. Lalu Pak Yoshi memutuskan untuk pergi ke Osaka, di mana katanya di sana tidak mengalami bencana aneh yang sedang terjadi. Beda dengan istrinya Mitsue yang ingin pergi ke rumah orang tuanya yang berada di Kagoshima. Karena ingin menjadi istri yang baik, Mitsue menurut untuk mengikuti perkataan suaminya. Sebelum mereka berangkat kembali,
Pak Yoshi dan Mitsue menukarkan botol air bersih mereka dengan satu kantong beras untuk mereka bawa dalam perjalanan. Ternyata toko beras tersebut hanya ingin menukarkan berasnya dengan barang yang dapat ia gunakan saja. Di sini kita dapat melihat bahwa barang-barang mewah sudah tidak berguna lagi. Bahkan mata uang sudah tidak begitu berfungsi.そんなの何の役に立つの？はたいか。使えないもの持ってきてもダメよ。で、こんだけ。食べ物。ね？そんなの。 Setelah itu keluarga Pak Yoshi pun melanjutkan perjalanan mereka. Singkat ceritanya, keluarga Pak Yoshi berhenti di sebuah tempat, di mana di sana juga banyak para pengungsi yang sedang beristirahat. Ketika mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba saja ada pengungsi lain yang ingin membeli air bersih milik keluarga Pak Yoshi. Namun Pak Yoshi hanya ingin bertukar air bersihnya dengan sebuah barang yang dapat ia manfaatkan saja. Uang sudah tidak dapat digunakan lagi ketika bencana aneh ini terjadi. Setiap ingin melakukan transaksi hanya dapat dilakukan dengan sistem barter. Saat malam hari tiba, Kenji yang terbangun dibuat terkejut melihat pengungsi lain mencuri satu botol air bersih mereka. Ketika Kenji berusaha mengejar pengungsi tersebut, ia lebih terkejut lagi ketika melihat pria tersebut mencuri hanya untuk membuatkan susu untuk bayi mereka. Pak Yoshi yang merasa tempat tersebut tidak aman untuk keluarganya, memutuskan untuk pindah tempat ke arah sebuah pinggiran aliran sungai. Di sana mereka lebih tenang tanpa ada pengungsi lain yang mengganggu mereka. してんだよ。街中なくた。うめえ。 Setelah cukup lama beristirahat, keluarga Pak Yoshi pun melanjutkan perjalanan mereka. Namun tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras disertai angin yang begitu kencang. Keluarga Pak Yoshi pun berteduh di sebuah kolong jembatan. Akibat cuaca yang begitu buruk, sepeda dan persediaan makanan yang mereka bawa harus hancur seketika. Disinilah titik kesulitan keluarga Pak Yoshi baru saja dimulai. Sesampainya mereka di sebuah supermarket, Kenji dan Yui mulai mencari persediaan makanan di supermarket tersebut. Namun dalam supermarket itu, persediaan makanan sudahlah kosong. Ketika Kenji melihat sebuah air aki biru yang sudah demineralisasikan, ia mencoba untuk meminum air aki tersebut dan hasil air aki tersebut aman untuk diminum. Sedangkan si Yui mengambil makanan kaleng anjing dan kucing, berharap bahwa makanan tersebut masih layak untuk mereka makan. 20 hari pun telah berlalu. Keluarga Pak Yoshi dapat bertahan hidup dengan persediaan makanan kaleng hewan dan air aki biru. Ketika mereka sedang beristirahat memakan makanan kaleng itu, keluarga Pak Yoshi bertemu dengan pengungsi lainnya. Namun pengungsi kali ini sangatlah berbeda, di mana keluarga pengungsi tersebut seperti telah terbiasa dengan cara bertahan hidup di alam liar. Mereka terlihat sangat terampil dengan memanfaatkan apapun yang disediakan oleh alam. Setelah itu mereka semua pun melanjutkan perjalanan dengan bersama-sama. Namun terlihat Pak Yoshi tidak begitu suka dengan keluarga pengungsi tersebut dengan memamerkan kemampuan bertahan mereka. Sampai pada suatu simpang, keluarga pengungsi tersebut menawarkan kepada keluarga Pak Yoshi untuk mengikuti mereka ke arah pegunungan. Akan tetapi Pak Yoshi tetap dengan pendiriannya pergi ke Osaka, di mana di sana ia yakin bahwa bencana aneh ini tidak terjadi. Namun ketika mereka sampai di Osaka, keluarga Pak Yoshi harus kembali dikecewakan, karena keadaan di sana ternyata jauh lebih parah. Pak Yoshi yang melihat hal itu pun merasa sangat menyesal telah membawa keluarganya ke dalam keadaan yang jauh lebih sulit. Edi ceritakan sedikit tentang Pak Yoshi ini. Pak Yoshi sifatnya itu egois. Ia tidak mau mendengarkan siapapun dan hanya ingin orang lain mendengarkan perkataannya. Sehingga membuat kedua anaknya tidak begitu suka dengan sifat Pak Yoshi. Beda dengan Mitsue yang begitu sabar menghadapi sifat suaminya.
親らしいこと一つでもしてみろよ。偉そうなことばっか。 Lalu mereka pergi ke sebuah wisata akuarium laut. Di mana di sana para penduduk Osaka yang bertahan hidup dengan cara memasak semua hewan laut yang berada di akuarium tersebut. Keluarga Pak Yoshi yang melihat hal itu langsung segera mengantri agar mendapatkan makanan. Akan tetapi sangat disayangkan keluarga Pak Yoshi tidak mendapatkan bagian dari mereka. Karena makanan telah habis, Pak Yoshi sempat bersujud agar keluarganya dapat sedikit makanan. Namun mau dibilang apa, makanan telah habis tak tersisa sedikit pun. Singkat ceritanya di hari ke-70, keluarga Pak Yoshi melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman orang tua Mitsue yang berada di Kagoshima tanpa membawa persediaan apapun. Ketika mereka semua sedang beristirahat, Pak Yoshi melihat ada seekor babi. Ia hendak memburu babi tersebut agar dapat dimakan oleh keluarganya. Namun tak disangka pemilik babi tersebut melihat mereka. Sang pemilik ini bernama Tanaka. Lalu Tuan Tanaka mengajak keluarga Pak Yoshi untuk pergi ke rumahnya. Setelah itu Pak Tanaka memberikan mereka tempat untuk beristirahat sekaligus makanan untuk keluarga Pak Yoshi. Akan tetapi dengan syarat keluarga Pak Yoshi harus membantu aktivitas Pak Tanaka setiap harinya. Di sini ada sebuah momen, di mana ketika Yui menyantap makanan yang diberikan oleh Pak Tanaka, ia tak sadar meneteskan air matanya. Walaupun kelihatan begitu sederhana, namun bagi Yui, ini adalah makanan terlezat yang pernah ia makan. Berhari-hari keluarga Pak Yoshi tinggal di kediaman Pak Tanaka. Mereka semua diajarin oleh Pak Tanaka cara bertahan hidup tanpa alat-alat elektronik. Ketika Pak Yoshi merasa sudah cukup lama berada di sana, ia memutuskan untuk pamit ke Pak Tanaka dan berterima kasih kepada beliau yang telah mengizinkan keluarganya tinggal, sekaligus diajarin beberapa hal yang sangat bermanfaat untuk keluarganya. Pak Yoshi pun melanjutkan perjalanannya ke Kagoshima tempat orang tua Mitsue berada. Ketika mereka semua sudah jauh mengayunkan sepedanya, mereka mengalami sebuah masalah, di mana ternyata jalan yang mereka ambil harus melewati sebuah sungai. Pak Yoshi pun berinisiatif membuat sebuah rakit kecil agar mereka semua dapat menyeberangi sungai tersebut. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi tiba-tiba saja hujan turun dengan deras, sehingga membuat Pak Yoshi harus terbawa hanyut oleh sungai. Setelah itu, keluarga Pak Yoshi melanjutkan perjalanan mereka tanpa adanya Pak Yoshi di sisi mereka. Mitsue, Kenji, dan Yui berjalan mengikuti rel kereta api dengan penuh kesedihan. Mereka semua tak menyangka bahwa ayah dan suaminya telah tiada. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja ada segerombolan guguk yang menghampiri mereka, berniat untuk memangsa mereka semua. Namun tak disangka ada suara yang begitu nyaring, sehingga membuat segerombolan guguk tersebut lari entah kemana. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kereta api dengan sistem bahan bakarnya adalah batu bara, atau bisa dibilang kereta uap. Mitsue, Kenji, dan Yui akhirnya terselamatkan oleh kereta uap tersebut. Dan mereka menumpang kereta itu agar lebih cepat sampai di tujuan mereka. Kita balik lagi ke Pak Yoshi. Ternyata Pak Yoshi masih hidup dengan musibah yang baru saja ia alami.
Pak Yoshi yang baru saja sadar, langsung berjalan ke area lahan yang sangat luas. Dan ketika ia mendengar suara kereta api, ia pun langsung menyalakan suara api yang diberikan oleh Kenji di waktu yang lalu. Keluarga Pak Yoshi yang melihat tanda suara api tersebut, langsung meminta tolong kepada masinis untuk menghentikan kereta api itu. Pada akhirnya keluarga Pak Yoshi pun berkumpul kembali dan mereka semua melanjutkan perjalanannya menuju Kagoshima. Beberapa hari pun berlalu. Di hari ke-110, atau lebih tepatnya 3 bulan lebih, keluarga Pak Yoshi yang menempuh perjalanannya yang begitu jauh. Akhirnya mereka semua sampai juga di Kagoshima. Dan keluarga Pak Yoshi tinggal di sana selama kurang lebih 2 tahunan, dengan kehidupan mereka yang sederhana. Di mana mereka semua sudah mahir di bidang mereka masing-masing. Mitsue yang sudah bisa berkebun, Yui yang sudah bisa merajut, lalu Kenji dan Pak Yoshi yang sudah bisa menangkap ikan di laut bersama dengan ayahnya Mitsue. Masuk ke tahun ketiga dengan bencana aneh yang terjadi. Di suatu subuh, Pak Yoshi yang terbangun mendengarkan sebuah suara. Setelah ia mengikuti arah suara itu berada, ditemukan bahwa itu berasal dari sebuah jam alarm yang berbunyi. Dan disusul oleh suara speaker yang aktif dan lampu-lampu jalanan yang kembali menyala. Setelah kurang lebih dari 3 tahunan, akhirnya semua kembali normal lagi. Lalu keluarga Pak Yoshi kembali ke apartemen mereka, dan mendapatkan sebuah pembelajaran hidup yang sangat berharga dari bencana aneh tersebut. Di akhir film, keluarga Pak Yoshi mendapatkan sebuah kiriman yang berisi foto mereka berempat sewaktu bertemu dengan keluarga pengungsi gunung. Di mana foto tersebut adalah sebuah kenangan yang tidak akan pernah keluarga Pak Yoshi lupakan. Dan cerita saya pun selesai sampai di sini. Nah, gimana nih menurut kalian semua? Untuk film Survival Family yang satu ini, saya sendiri sudah berulang kali menonton film satu ini, dan tidak pernah bosan untuk menontonnya kembali. Bahkan juga terdapat motivasi di dalam ceritanya tersebut. Terlepas dari ceritanya, tidak akan pernah terbayang kalau bencana tersebut terjadi di dunia nyata kita dan semoga tidak akan pernah terjadi. Film Survival Family tahun 2016 ini juga mendapatkan sebuah penghargaan di Film Internasional Macau. Dan juga terpilih sebagai film festival. IMDb untuk film Survival Family adalah 7.2. Dan saya sendiri akan kasih nilai 8.0. Saya sarankan untuk kalian menonton film yang satu ini secara full. Karena ada beberapa adegan yang tidak dapat saya tampilkan. Jika kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kita dapat berjumpa kembali di cerita panggilan malam selanjutnya. Sampai jumpa.